Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat yang ketiga, kata beliau, anni ra'aitu kulla wahidin minan nasi yas'a fi jam'i hutami dunia. Aku melihat setiap orang berusaha sungguh-sungguh untuk mengumpulkan harta dunia, fasilitas-fasilitas dunia. Thumma yumsikuhu qabidan yadahu alaih. Lalu begitu fasilitas dunia itu sudah terkumpul, maka banyak orang itu akan nahan, akan simpen, dan akan dia jaga sekuat tenaga. Dia genggam tuh fasilitas dunia. Fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala. Lalu aku merenungi sebuah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 96. Ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baqa. Allah menyatakan, Allah berfirman, apa yang di sisi kalian itu fana. Apa yang kalian simpan, apa yang kalian miliki itu fana. Itu ada expirednya, itu ada masanya, itu sementara. Wa ma'indallahi baqa. Dan adapun yang di sisi Allah itu yang akan kekal. Jadi Hatim Al-Asam, dan yang ini dibawakan Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan, setelah aku melihat banyak orang ngumpulin uang, mengumpulkan fasilitas dunia, lalu dipegang aja tuh, nggak dibagi-bagiin, dimonopoli, ditabung semua, disimpan. Lalu beliau katakan, aku berpikir surat An-Nahl ayat 96, apa yang di sisi manusia itu fana, dan apa yang di sisi Allah itu yang akan kekal. Fabadhaltu mahsuli minad dunya liwajahillahi ta'ala. Maka aku menggunakan fasilitas dan harta dunia yang aku miliki untuk jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku gunakan dalam rangka mencari wajah Allah. Fafarraqtuhu bainal masakin. Lalu aku bagi-bagikan di tengah-tengah fakir miskin. Liyakuna dhukhran li indallahi ta'ala. Untuk jadi tabunganku nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah nasihat yang ketiga, hadirin. Nasihat yang ketiga dari beliau, yang disampaikan Al-Imam Al-Ghazali kepada murid-murid beliau. Apa sih yang bisa kita petik? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa kita petik adalah yang pertama nih. Yang pertama, Al-Imam Al-Ghazali dan Al-Imam Hatim Al-Asam memberikan pelajaran kepada kita bahwa mayoritas orang itu hobinya ngumpulin harta dunia, mengumpulkan fasilitas dunia, terus dia jaga, dia pendam, dia nggak keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mayoritas manusia. Bukan kata saya, tapi kata Al-Imam Al-Ghazali dan kata Al-Imam Hatim Al-Asam. Padahal yang dimiliki oleh mereka itu fana, hadirin, nggak lama, alias itu bukan sebuah prestasi. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah melarang kita kagum ketika melihat hartanya manusia. Coba buka surat At-Taubah ayat 55.
Ini Allah larang kita untuk kagum melihat hartanya orang jika dia nggak beriman sama Allah, jika dia nggak bertakwa sama Allah, nggak boleh kita kagum. Allah berfirman, "Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum." Allah berfirman, Anda tuh nggak boleh kagum terhadap harta-harta mereka dan anak-anak mereka, nggak boleh kagum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Kenapa? Karena sejatinya Allah kasih mereka harta untuk mengadab mereka di dunia. Wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Dan untuk membuat jiwa mereka hancur dalam kondisi mereka nggak beriman kepada Allah. Ya Allah, lihat Bu, lihat bapak-bapak sekalian, Allah larang kita untuk kagum melihat fasilitas dunia yang dimiliki oleh seseorang jika dia nggak bertakwa kepada Allah, jika dia nggak beriman sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tu'jibuka amwaluhum, nggak boleh Anda kagum, nggak boleh, nggak diperbolehkan. Gitu. Ada Ferrari, teman parkir, nggak boleh kagum bapak-bapak, ibu, teman-teman sekalian, nggak boleh. Ibu-ibu juga ada teman arisan pakai tas Hermes, nggak boleh kagum, nggak boleh. Iya, nggak boleh itu. Ya, aku sih kalau Hermes enggak, LV Pak Ustadz, LV juga nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Ini larangannya hadirin. Melihat interior rumah seseorang bengong, nggak boleh. Allah yang lan fala tu'jibuka amwaluhum, nggak boleh Anda kagum. Kenapa? Karena kalau mereka nggak bertakwa sama Allah, itu harta Allah kasih ke mereka liyu'adzibahum biha fil hayati dunia, untuk menyiksa mereka di dunia. Mereka nggak tenang. Harta itu kan ujian. Setuju nggak hadirin? Antum yakin nggak nih harta ujian? Oke. Jadi harta itu ujian nggak? Ujian. Berarti iPhone X ujian apa enggak? Kalau ngelihat orang tertimpa ujian, kagum apa enggak? Kan mulai ragu-ragu, baru dikasih iPhone X. Kan harta ujian. Ujian itu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Semua ujian. Dan kalau nggak beriman, harta itu akan menyiksa dia. Nggak akan buat dia tenang. Akan buat dia gelisah. Akan membuat dia hancur. Akan membuat dia hancur. Makanya nggak boleh kagum.